Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai bagaimana cara untuk mempengaruhi orang lain ya, atau mungkin keluarga kita, atau anak kita, atau saudara kita, atau ya siapapun juga bisa ya, dengan jarak jauh kayak gitu. Karena mungkin terbatas oleh ruang dan waktu ya, atau mungkin karena jaraknya jauh, atau mungkin ini ya, nggak bisa berkomunikasi dengan HP atau apa gitu, atau mungkin ya secara inilah non HP gitu, meskipun bisa aja telepon, tetapi kita tanpa media non HP ya, jadi melalui rasa kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu sebenarnya bisa ya, karena manusia itu diciptakan oleh Allah merupakan makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Jadi kita ada piranti-piranti yang eh, ini makhluk lain itu nggak punya, gitu. Jadi manusia itu mempunyai piranti-piranti, cuman terkadang ada yang digali, ada yang enggak, ada yang diolah, ada yang enggak, ada yang ditingkatkan energinya, ada yang tertutup, ada yang sudah aktif. Nah, seperti itu ya. Kayak contohnya misal cakra, itu kan setiap manusia itu punya cakra. Ya, kalau ini di dalam Hasana ilmu leluhur ya, itu bahasa Sanskerta kan, cakra. Ada 7 titik-titik cakra di dalam tubuh kita. Nah, itu juga untuk menghasilkan suatu energi yang bagus ya, energi tersendiri. Nah, itu harus aktif dulu. Dan itu ada yang aktif, ada yang enggak. Kalaupun aktif itu juga energinya ada yang kuat, ada yang lemah, kayak gitu kan. Jadi setiap orang berbeda ya. Terus uh, yang akan kita bahas itu kita bagaimana cara untuk mempengaruhi ya orang lain melalui jarak jauh. Ya, kayak para leluhur kita itu kan ini merupakan salah satu ilmu tua sebenarnya, ilmu kuno ya. Jadi nenek moyang kita itu sering mengasah itu. Jadi bisa atau bahkan mungkin bisa berkomunikasi. Kayak kita telepon-teleponan di HP gitu kan, berkomunikasi melalui jarak jauh gitu. Jadi untuk kita ketemu dengan orang lain ya, untuk kita ketemu dengan orang lain, kita nggak harus bertatap muka secara langsung, badan fisik kita itu nggak harus. Meskipun jaraknya jauh, misal ya terbentang oleh jarak dan waktu yang jauh ya, dan tidak memungkinkan kita untuk dalam sekejap bisa ketemu, tetapi bisa dijangkau oleh rasa kita, oleh pikiran kita. Ada prosesnya juga kayak gitu kan. Karena kecepatan pikiran itu kan sangat cepat sekali ya ininya berjalannya ya seperti itu. Nah, jadi salah satu cara untuk kita bisa mempengaruhi orang lain melalui jarak jauh. Ya, ini tentunya kita pakai untuk hal-hal yang positif ya. Jadi di awal saya jelaskan ini dipakai untuk hal-hal yang positif. Kalau misalkan di suatu tempat atau saudara kita atau apa ada perselisihan atau apa, atau mungkin anak kita jauh gitu kan. Nah, kita ngasih ngasih nasihat, ngasih bimbingan, petunjuk mendidik anak melalui jarak jauh bisa juga. Menuntun hati mereka gitu kan. Itu bisa kita pengaruhi untuk hal-hal yang positif. Kalau misal anak kita mungkin melakukan hal yang istilahnya salah berteman, nah kita ingatkanlah melalui jarak jauh, itu bisa sebenarnya. Atau mungkin ada saudara kita atau ya siapa teman atau siapa gitu kan, uh, ada suatu masalah, terus uh, kita bantulah untuk mempengaruhi untuk hal yang positif, kayak misal ya maaf ini ya, kayak suatu keluarga misal cekcok berantem atau apa ya, ya saling memaafkan lah, saling menerima gitu kan, supaya rukun kembali gitu kan, untuk mempengaruhi untuk hal-hal yang positif ya, jangan dipakai untuk hal yang negatif. Nah, seperti itu. Jadi uh, ini juga merupakan salah satu ilmu kuno ya, ilmu tua ya sebenarnya. Nah, jadi kalau kita bisa mempengaruhi seseorang ya dari jarak jauh, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Karena sebenarnya manusia itu merupakan makhluk energi.
ya kan, punya frekuensi atau vibrasi atau vibrasi atau frekuensi atau namanya energi gelombang. Dan setiap benda di alam semesta itu mempunyai energi, baik benda hidup ataupun benda mati, ya kan? Apalagi manusia. Nah, jadi yang dipakai di sini tuh adalah energi batin, dari batin kita ya, hati atau kolbu ya. Kalau kita ya menyebutnya batin, itu mempunyai energi tersendiri. Jadi supaya batin kita dengan seseorang yang mau kita pengaruhi dalam hal yang positif ya, itu harus kenal dulu. Istilahnya berkomunikasi secara batin lah ya. Nah, itu harus yang pertama ya, karena kita kan manusia itu merupakan makhluk energi. Ya, semua manusia itu makhluk energi, punya gelombang energi. Jadi kita menggunakan energi batin kita yang menyambung kayak gitu. Nah, supaya bisa terhubung itu bagaimana? Ya, ini yang pertama itu kita harus kenal dulu sama orang itu. Kita harus kenal, harus pernah ngobrol, kenal, terus dia orangnya seperti apa, ya pernah komunikasi, atau mungkin kalau saudara atau anak kita, saudara yang masih ada hubungan darah, itu akan lebih mudah karena kontak batinnya akan lebih kuat. Tetapi kalau kita untuk ke orang lain yang nggak ada hubungan darah pun itu bisa juga dipakai karena sama-sama manusia itu merupakan makhluk energi, ya kan? Jadi energi yang kita pakai di situ. Nah, jadi harus kenal dulu, paling nggak kita minimal tahu namanya sama wajahnya, ya karena di dalam khasanah ilmu leluhur ataupun spiritual, wajah itu kan merupakan alamat ya. Jadi merupakan alamat. Jadi setiap orang itu wajahnya nggak sama, meskipun kembar juga wajahnya berbeda. Kita harus tahu wajahnya itu seperti apa, karena itu merupakan alamat. Yang kedua, tahu namanya. Nah, kalau bisa ya tinggalnya di mana, terus orang tuanya siapa, gitu. Kalau mau secara detailnya, orang tuanya siapa, terus nanti dia lebih detail lagi hari weton lahirnya. Tapi ini weton ini hati-hati ya kita ya. Jangan sembarangan kita ngasih hari lahir ke orang lain ya, itu nanti beresiko kalau disalahgunakan. Nah, paling nggak minimal kita kenal, kita pernah berkomunikasi ya. Yang kedua, kita pernah berkomunikasi, kita kenal namanya, tahu minimal tahu namanya sama paham wajahnya itu seperti apa. Nah, karena nanti kita menggunakan visualisasi ya, atau sugesti ya, atau melalui radar energi, gelombang energi batin kita. Jadi kita harus tahu wajahnya, karena wajah seseorang itu merupakan suatu alamat, gitu. Kalau kita nggak tahu wajahnya, ya alamatnya nanti bisa salah alamat ke orang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi pertama itu kita harus tahu namanya, minimal kita tahu namanya dan wajahnya, atau mungkin fotonya, tapi ya harus kita kenal dulu, pernah ngobrol, pernah ketemu, jadi ada kontak batin. Nah, seperti itu ya yang pertama, kayak gitu ya. Yang kedua, sebelum kita itu kan ada beberapa hal yang harus kita tahu ya sebelum kita melakukan itu. Tapi kita ini ya belajar dulu untuk menstabilkan energi kita dulu, kayak gitu ya. Jadi kita harus menata hati kita dulu. Nah, seperti itu. Sebelum kita melakukan itu syarat utama memang itu kita harus tahu namanya dan wajahnya. Nah, tapi sebelum kita melakukan itu ya, kita ada hal-hal yang harus kita perhatikan, bahwa diri kita itu harus dalam kondisi tenang, ya kan? Ketenangan yang hidup merupakan suatu kekuatan. Jadi kita harus tenang dulu, pikiran kita harus tenang, hati kita tenang, ya kan? Rasa kita harus tenang. Nggak bisa kalau pikiran kita semrawut, rasa kita amburadul, itu nggak bisa, kita konsentrasi nggak bisa. Batin kita itu harus tenang dulu. Nah, itu yang kedua ya. Itu yang pertama ya. Jadi kita harus tahu nama sama wajahnya minimal ya. Lebih lengkap, lebih bagus kayak gitu. Jadi ibarat alamat itu lebih komplit lah kayak gitu. Nah, yang kedua itu
sebelum kita melakukan itu, kita harus tenang, batin kita tenang, jadi pikiran-pikiran yang ruwet, hal-hal yang bikin kita semrawut ya, hal yang bikin ya kurang tenang, ya kita sisihkan dulu lah. Kita tenangkan dulu hati dan pikiran kita, supaya kalau kita tenang itu energi kita stabil. Energi stabil, kalau kita nggak tenang, energi kita itu nggak stabil, goyang, ibarat radarnya seperti ini, naik turun, tapi kalau stabil itu halus energinya, itu akan lebih tajam. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita harus tenang, kita harus sabar, ya nggak boleh gerusa-gerusu, gitu, harus sabar, harus tenang. Terus yang selanjutnya ya, yang ketiga, kita harus pengendalian diri, bisa mengendalikan diri, jangan gerusa-gerusu, ibaratnya jangan gegabah, gitu, jangan gegabah, jangan gerusa-gerusu. Kita harus tenang, kita harus sabar. Terus selanjutnya kita harus bisa mengendalikan diri, jangan terlalu ambisi atau nafsu kepada apa tujuan kita, jangan, gitu ya. Harus bisa mengendalikan diri kita, emosi kita, ya kan. Nah, yang selanjutnya kita harus melatih pikiran kita, hati kita, makanya harus ditenangkan. Pikiran, rasa, hati itu harus tenang, supaya apa? Kalau dalam kondisi tenang itu kan mencapai ini gelombang alfa ya, itu udah mulai masuk ke alam bawah sadar. Nah, kayak misal kita mau tidur gitu kan, mau tidur itu kan antara sadar dan tidak sadar. Itu kalau kita berdoa apa, mau tidur atau kita membayangkan apa, itu kan antara sadar dan nggak sadar, jadi itu masuk ke alam bawah sadar ya. Jadi kita olah alam bawah sadar. Kalau kita mau tidur itu kan biasanya doa akan lebih cepat terkabulkan, karena itu masuk ke alam bawah sadar, antara sadar dan tidak sadar gitu. Orang kalau mau tidur kan pikirannya tenang, nggak mikirin apa-apa. Nah, kita lah berpikir itu gitu kan, melatih pikiran atau memvisualisasikan gitu ya. Jadi bahasa sekarangnya itu memvisualisasikan, mensugestikan. Bisa kalau kita mau tidur, atau mungkin kita sempatkan waktu untuk bermeditasi atau bersemedi, itu juga bisa. Kita tenang masuk ke alam bawah sadar. Nah, nanti ini gelombangnya gelombang alfa, itu kan halus ya, masuk ke alam bawah sadar. Nah, nanti tuh akan direkam lah di situ nanti. Nah, seperti itu, melatih pikiran ya, atau alam bawah sadar kita. Nah, itu melalui ketenangan. Jadi perlu ketenangan kalau mau tidur, ataupun ya kita sempatkanlah untuk meditasi atau. Nah, di situ kita harus visualisasi. Kalau orang zaman dulu itu ada bahasanya macam-macam sih ya, tapi ya intinya hampir sama. Mensugestikan atau membayangkan. Nah, atau ya bahasa sekarangnya itu memvisualisasikan, membayangkan seolah-olah seseorang yang kita tuju itu ada di depan kita, duduk di depan kita, itu memvisualisasikan, mensugestikan, ya gitu, seolah-olah gitu. Nanti kalau gambarnya sudah, ya ini sih memang perlu dilatih ya, nggak instan ya. Dan kemampuan setiap orang memang berbeda, nggak sama. Tetapi kalau kita semakin sering kita latih, semakin sering kita bermeditasi, melatih pikiran dan rasa kita, itu akan semakin mudah, kayak gitu. Tapi kalau kita untuk taraf pertama, kedua, ketiga, ya mungkin masih belum ada perubahan ya. Tetapi nanti kalau kita sering melatihnya, itu nanti ada efeknya juga, ada manfaatnya. Nah, seperti itu ya. Energi kita akan lebih stabil. Nah, jadi kita harus membayangkan itu, memvisualisasikan tujuan kita. Kayak kita misal mau mengirim pesan kepada anak kita ya, mendidik anak kita, menasihati, kita harus membayangkan anak kita yang jauh itu. Iya kan? Apakah nanti bisa masuk ke dalam rasanya, ke dalam hati, atau masuk ke dalam mimpinya juga bisa, seperti itu. Atau kalau kita berkomunikasi dengan saudara kita, kita bayangkanlah wajahnya, karena wajah itu merupakan alamat seseorang, kayak gitu ya. Kita nggak tahu yang lain, tapi kalau tahu wajahnya itu, karena wajah setiap orang itu berbeda,
ya kan? Nah, terus kita bayangkan, visualisasikan, sugestikan. Nah, terus kita kalau sudah tervisualisasi, tersugestikan gambar wajahnya itu sama namanya, nah kita sampaikanlah pesan apa. Kayak misal kita ke teman lama nih, nggak punya kontaknya ya, nggak punya kontaknya, nggak pernah ketemu, tapi kita kenal dulu teman lama akrab gitu, misal teman sekolah atau teman apa, kita bisa kayak misal nih, atau mungkin saudara, atau mungkin anak kita, ya sama lah semuanya. Baik itu yang ada hubungan darah dengan kita, itu akan lebih kuat karena kontak batinnya akan lebih lebih kuat juga ya. Tapi kalau untuk ke orang lain yang nggak ada hubungan darah itu juga bisa. Baik, seperti itu ya. Jadi harus kita menyampaikanlah kata-kata yang sederhana. Ini menyampaikannya nggak dengan mulut kita ya, tetapi dengan batin kita, dengan rasa kita. Kayak misal, kita sudah lama tidak bertemu ya, kita sudah lama tidak bertemu. Teleponlah ke saya, gitu kan. Teleponlah ke saya atau temui saya. Nah, seperti itu misal. Itu diulang-ulang terus sambil kita membayangkan wajahnya, visualisasinya. Nah, itu menyamakan ini energinya, nanti kita akan sampai ke kita menggunakan energi batin kita ya, pancaran energi batin itu kalau itu semakin terlatih itu nanti akan sampai kepada tujuan kita. Dia akan merasakan apa yang kita sampaikan gitu, akan tahu, paham. Nah, jadi seperti itu. Jadi kayak misal kita sudah lama tidak bertemu, misal teleponlah ke aku, ataupun temuilah aku. Nah, seperti itu, kita ulang terus gitu. Nah, ini contoh kalimat yang sederhana ya, yang ringan, yang kecil ya, tapi ya itu sih bebas ya kalimatnya ya, yang penting untuk tujuan hal yang positif. Kayak gitu, kayak misal kita untuk menyadarkan orang lain ya, seseorang atau dia nggak sadar atau dia berbuat salah atau keliru gitu kan. Nah, kita menyadarkan seseorang itu bisa supaya dia sadar, dia mengakui kesalahan, terus dia tidak mengulanginya lagi. Itu bisa ini digunakan, pokoknya digunakan untuk hal-hal kebaikan lah ya. Kita mempengaruhi pikiran orang lain untuk tujuan hal yang positif. Itu dengan cara seperti itu. Jadi semakin sering dilatih, itu akan semakin tajam intuisi kita, visualisasi kita, atau sugesti kita, daya sugesti kita. Nah, nanti akan sampai kepada tujuan kita, siapa yang kita visualisasikan. Nah, akan lebih bagus lagi dengan berpuasa. Tapi nggak berpuasa juga bisa, yang penting kita mencapai ketenangan tertentu, yaitu kalau kita di saat kita mau tidur, ataupun di saat kita bermeditasi atau bersemedi, itu kan biasanya mencapai tingkat energi gelombang alfa ya. Jadi nanti bisa masuk ke alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar itu tajam lah sebenarnya. Berpengaruh 80% dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu. Makanya orang-orang zaman dulu, nenek moyang kita ya, zaman dulu nggak ada HP, ya berkomunikasinya dengan itu, dengan batin. Nah, kalau energi batinnya, radarnya, frekuensinya sama, itu akan bisa berkomunikasi. Atau mungkin kita menyampaikan pesan sesuatu bisa nyampe, ya dengan ini, ilmu seperti ini ilmu tua sebenarnya, ilmu kuno ya. Dan mungkin zaman sekarang jarang orang yang mempelajarinya, kayak gitu. Karena manusia itu merupakan salah satu makhluk energi, dan semua barang, benda, semua yang ada di alam semesta ini juga mempunyai energi, baik itu benda hidup ataupun benda mati, yang kita katakan mati, terkadang mereka hidup, seperti itu ya. Nah, jadi semuanya itu adalah makhluk energi. Nah, jadi kita menyamakan frekuensinya atau energi gelombangnya, energi batin supaya sama, nanti akan tersambung. Ini bisa tembus ruang dan waktu ya, jarak sejauh apapun ya, kalau namanya ilmu batin, sejauh apapun itu bisa tembus, bahkan sampai ke luar negeri sekalipun ya. Jadi jarak jauh, nggak terpatok jarak tertentu berapa kilo, itu kan nggak seperti itu ya. Nah, jadi ini tentunya ya dulu sering dipakai oleh
para leluhur kita, nenek moyang kita untuk berkomunikasi. Ini juga merupakan salah satu cara untuk kita bertelepati ya. Zaman dulu nenek moyang kita berkomunikasi telepati ya menggunakan ini juga, karena kan dulu kebatinannya itu kan tajam-tajam ya. Untuk berkomunikasi, para wali juga kalau beliau-beliau itu mengadakan suatu pertemuan, misal pertemuan di mana, lokasinya di mana, atau di Demak, atau di mana, di Jawa Tengah, Jawa Timur, atau ya di kota-kota tertentu yang ditentukan, itu juga komunikasinya menggunakan ini, menggunakan telepati, menggunakan kebatinan. Itu juga salah satu ilmunya para wali juga, Wali Songo ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini harus kita latih. Semakin sering kita latih, itu akan semakin maksimal energinya. Tetapi kalau kita jarang melatihnya, atau mungkin kita baru mempraktekkan sekali, 2 kali, 3 kali ya, mungkin belum belum ini ya, belum stabil. Kita harus perlu diolah di situ. Nah, jadi itu ya yang saya sampaikan ya, untuk kita bisa mempengaruhi pikiran seseorang dari jarak jauh itu seperti itu. Jadi yang pertama, kita harus kenal dulu, harus pernah komunikasi, tahu namanya dan tahu wajahnya. Nah, itu sebagai alamatnya ya. Jadi ada hubungan emosional, ada kontak batin. Nah, yang pertama. Yang kedua, kita harus dalam kondisi tenang. Batin kita tenang, hati kita tenang, pikiran kita tenang, ya kan? Jadi kalau kondisi tenang, energinya itu akan stabil, ya kan? Kalau kita nggak tenang, energinya nggak stabil. Jadi harus kondisi tenang. Makanya kita gunakan ini dalam bermeditasi atau bersemedi, atau mungkin ya kalau kita mau tidur, kita berdoa, sama aja ya. Itu juga kondisinya tenang. Ya, jadi yang selanjutnya kita harus bisa mengendalikan diri. Jangan gegabah, atau jangan terburu-buru, atau jangan terlalu ambisi. Harus bisa mengendalikan diri. Yang keempat itu kita memvisualisasikan atau mensugestikan wajahnya itu hadir di depan kita, dan kita menyampaikan kalimat melalui batin kita, suara batin kita nanti akan tersambung ke orangnya, meskipun itu jauh sekalipun itu akan tersambung nanti. Nah, seperti itu ya. Jadi itu ya yang saya sampaikan ya. Ini juga ilmunya wali ini salah satunya. Zaman dulu mah nggak ada HP, adanya ya itu kontak batin melalui telepati ya. Jadi saling berkomunikasi sesama yang punya ilmunya gitu. Jadi ya nyambung seperti itu ya. Meskipun yang kita tuju mereka nggak punya ilmu seperti itu, tapi kalau energi kita kuat, itu akan akan nyampe juga pada tujuan kita. Jadi ya akan nyampe, cuma ya itu memang secara halus sih, melalui batinnya, melalui hati mereka. Nanti apakah bisa melalui mimpi? Bisa juga, atau melalui rasanya jadi ingat ke kita, bisa juga. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.